Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Selamat pagi saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasiswa program studi bahasa Arab semester 5. Baik 5A, 5B maupun 5C, alhamdulillah kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali untuk perkuliahan kita, yakni mengenai Kitabatul Khittatil Bahsi, di mana untuk kali ini pembahasan kita adalah berkenaan dengan rumusan masalah dan cara menentukannya. Baik teman-teman, setelah kita menyusun latar belakang, kemudian melakukan identifikasi dan juga pembatasan terhadap masalah, langkah berikutnya adalah menyusun rumusan masalah. Di dalam sebuah penelitian, salah satu hal yang penting dipahami oleh setiap peneliti adalah masalah apa yang nantinya akan dirumuskan dalam penelitiannya. Jadi ini hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan penelitian, rumusan masalah yang kita ambil, yang kita tentukan, itu ternyata tidak match atau tidak cocok dengan apa yang kita kaji atau kita teliti. Apa sih masalah penelitian itu? Jadi terkadang kita ini kalau hanya sekedar melihat pada skripsi atau mungkin karya-karya orang yang terdahulu, barangkali tanpa pemahaman atau mungkin tanpa penyelidikan terlebih dahulu mengenai apa sesungguhnya masalah atau rumusan masalah itu, kita seringkali menganggap bahwa masalah itu ya pokoknya pertanyaan, sekedar pertanyaan biasa yang disusun oleh seorang peneliti. Hanya seperti itu aja. Tetapi sesungguhnya masalah dalam sebuah penelitian itu bukanlah sekedar pertanyaan biasa yang disusun seorang peneliti, melainkan pertanyaan yang ingin dijawab dan dicari solusinya. Apa itu masalah? Masalah itu kesenjangan antara idealitas yang diharapkan dengan realitas yang terjadi. Jadi apa yang ada di dalam angan-angan kita, apa yang ada di dalam cita-cita kita ketika sebuah teori mungkin atau sesuatu itu telah kita laksanakan, mestinya capaiannya adalah seperti ini. Tetapi ternyata di lapangan atau kenyataannya seringkali kita menemukan bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, itulah sesungguhnya masalah itu. Jadi masalah merupakan kesenjangan antara idealitas yang diharapkan dengan realitas yang terjadi. Nah, agar masalah yang dipilih itu benar-benar tepat, maka diperlukan evaluasi terhadap masalah yang diangkat. Lakukan evaluasi ketika Anda telah melakukan identifikasi masalah sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, kemudian menginventarisir kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang mungkin bisa kita angkat dalam sebuah penelitian, kemudian kita melakukan reduksi, kemudian mengambil penentuan bahwa nanti masalah yang kita pilih adalah ini, dan ini, maka apakah kemudian telah berhenti di situ? Tidak. Sebelum kita benar-benar merumuskannya di dalam sebuah rumusan masalah, maka kita perlu untuk melakukan evaluasi terhadap masalah yang diangkat itu. Nah, apa yang menjadi parameter atau ukuran dari evaluasi terhadap masalah yang kita angkat? Yang pertama adalah menarik. Tentu, saudara, ketika kita melakukan sebuah penelitian, ada hal yang menarik di dalam penelitian yang kita lakukan itu. Jadi seberapa menarik sesungguhnya masalah yang ingin kita angkat itu harus kita betul-betul teliti. Harus kita evaluasi. Jangan-jangan masalah yang kita angkat itu tidak menarik. Mengapa tidak menarik? Karena mungkin itu sudah menjadi topik pembicaraan umum, sudah hal yang usang barangkali, atau mungkin seperti apa sehingga
orang yang kemudian mendengarnya, melihat, atau mungkin membacanya, itu tidak lagi tergerak hatinya untuk lebih tahu secara lebih mendalam apa sih sesungguhnya yang ingin peneliti teliti mengenai hal tersebut. Jadi harus dilihat menariknya. Kemudian memiliki nilai tambah, artinya apa? Penelitian yang kita lakukan itu harus benar-benar memberikan nilai tambah terhadap teori-teori atau mungkin memberikan satu bentuk hal yang baru, ada kebaruannya. Jangan sampai nanti ketika kita memilih sebuah masalah, ketika kita mengambil sebuah masalah, menentukan sebuah masalah, merumuskan sebuah masalah dalam penelitian, ternyata masalah tersebut sesungguhnya sudah ada dan sudah dikaji orang terdahulu, sehingga nilai kebaruan dari penelitian yang kita lakukan itu tidak ada. Jadi harus ada nilai tambahnya, harus ada nilai kebaruannya itu. Hindari plagiasi, jangan karena kita melihat punya temennya itu rumusan masalahnya seperti ini, yang kemarin kakak-kakak tingkatnya seperti ini, langsung kemudian kita menuliskan seperti itu hanya dengan mengubah sedikit di bagian ininya misalkan. Nah ini kadang-kadang terjadi gitu loh ya, terjadi di beberapa penelitian, utamanya adalah teman-teman yang masih dalam proses awal untuk menapaki dunia penelitian. Nah, ini sebisa mungkin kita hindari plagiasi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dapat diuji atau diukur. Jadi, apa yang kita teliti itu bisa diujikan, bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur ya nggak usah diteliti, nggak bisa diuji, nggak bisa diukur kok. Ya, itu nggak usah diteliti. Jadi apa yang kita teliti itu benar-benar bisa diujikan, bisa diukur, bisa dilakukan apa namanya bantahan barangkali, atau mungkin keabsahannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah mampu untuk dilaksanakan. Teman-teman kemarin sudah kita bahas. Ada juga yang menanyakan di dalam diskusi bagaimana nanti kalau seandainya dalam proses perjalanan penelitian itu setelah kita menentukan rumusan-rumusan masalahnya, lantas di tengah perjalanan kita merasa berat dan kemudian kita tidak bisa untuk melakukan atau melanjutkan penelitian tersebut. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah ketika kita hendak merumuskan masalah itu. Maka sebisa mungkin kita melakukan evaluasi sehingga ada keterjangkauan, ada kemampuan bagi kita untuk melaksanakan penelitian itu dan menyelesaikan atau menuntaskan penelitian tersebut. Jangan sampai mandek di tengah jalan, itu jangan sampai. Tentunya ini banyak faktor yang bisa kita jadikan pertimbangan. Ada kemampuan kita misalkan. Teman-teman, kalau kita kemampuannya itu hanya sampai pada A, terus kemudian kita mengikuti orang yang kemampuannya sampai Z atau mungkin sudah sampai pada P dan seterusnya, tentu itu tidak mungkin bagi kita. Kita misalkan mau meneliti tentang isu-isu politik, sementara akses kita ke para pemangku kebijakan itu nggak ada, ya nggak mungkin kita bisa melaksanakannya. Maka harus kita pikirkan itu, mampu dilaksanakan atau tidak. Kita ingin mengkaji tentang bahasa Arab, tentang ilmu balaghah, sementara kita tidak punya kemampuan di dalam hal memahami balaghah, ya lebih baik jangan. Artinya kita tidak bisa mengukur diri kalau memang memaksakan seperti itu. Jadi jangan dipaksakan sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi bukan berarti kemudian kita nyari yang ecek-ecek biar mudah, tidak. Tetapi ada proses pengukuran terhadap kemampuan yang kita miliki sehingga dimungkinkan meskipun dengan tantangan-tantangan yang ada itu kita bisa menyelesaikan penelitian tersebut. Kemudian waktu bisa menjadi sebuah pertimbangan juga. Waktu kita ketika menyusun skripsi itu berapa? Katakan 6 bulan. Anda ingin meneliti tentang sesuatu yang itu sangat menarik dan mungkin itu akan booming, akan tetapi waktunya nggak mungkin kan. Nggak mungkin kita bisa menyelesaikan itu hanya dalam waktu 6 bulan. Mungkin butuh 10 atau mungkin 1 tahun. Wah, lebih baik nggak usah cari yang lainnya. Mengapa? Karena orang kuliah dibatasi oleh waktu dan seterusnya. Itu penting untuk kita pahami.
pembiayaan, tantangan yang ada di dalamnya, mampu nggak kita menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Ini juga menjadi bahan pertimbangan di dalam ini, evaluasi terhadap masalah yang akan kita angkat, mampu nggak itu kemudian kita laksanakan. Etis yang berikutnya, teman-teman, ada sesuatu yang itu etis untuk kita angkat sebagai sebuah sebagai sebuah masalah di dalam penelitian, tetapi ada juga hal-hal yang tidak etis yang itu tidak boleh kita ungkap ke publik. Karena setiap orang itu punya privasi masing-masing, setiap lembaga punya privasi masing-masing. Nah, oleh sebab itu kita harus memperhatikan itu. Boleh jadi apa yang kamu ingin angkat itu bagus, tetapi itu tidak etis karena barangkali mungkin pemangku kebijakan di dalam lembaga tersebut itu merasa malu seandainya hal itu kemudian Anda ungkap ke tengah-tengah publik. Nah, itu harus kita pertimbangkan juga. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah di dalam merumuskan masalah? Mulai yang pada tahun 2011 dia mengatakan, yang pertama adalah tentukan fokus penelitiannya, yang kedua menentukan kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian yang kemarin itu sudah kita kaji itu, kemudian menentukan mana yang lebih menarik untuk ditelaah, kemudian menetapkan pilihan, dan yang keempat itu adalah mengaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian, hampir sama dengan yang tadi. Nah, rumusan masalah dalam sebuah penelitian itu biasanya tidak akan bisa dilepaskan dari 3 ranah filsafat. Ini yang perlu untuk teman-teman pahami. Yaitu pertama aspek ontologis, yang kedua adalah epistemologisnya, dan yang ketiga itu adalah aksiologis. Apa itu ontologis? Cabang filsafat yang membahas tentang hakikat sesuatu. Jadi ini biasanya kadang-kadang beberapa di antara kita agak mengabaikan aspek ini. Satu contoh ketika misalkan teman-teman PBA ingin mengangkat mengenai masalah thariqah al-mubasyirah misalkan. Thariqah al-mubasyirah itu sesungguhnya apa sih? Ini kadang-kadang kita melupakan hal itu. Kita anggap bahwa audien itu semuanya sudah tahu tentang thariqah al-mubasyirah. Mahiyat thariqah al-mubasyirah tidak ada di dalam rumusan penelitian yang kita angkat misalkan. Langsung masuk pada yang lainnya. Padahal ini juga sangat penting karena boleh jadi orang yang melakukan penelitian itu sendiri pun mereka tidak paham dengan yang namanya thariqah al-mubasyirah. Maka kita harus mengangkat di sini menurut saya. Jadi cabang filsafat yang pertama ontologis itu coba dikemukakan di situ. Apa sih sesungguhnya thariqah al-mubasyirah? Standarnya sebuah thariqah yang digunakan sebagai yang bisa disebut sebagai thariqah al-mubasyirah itu apa saja standarnya misalkan. Tentukan di situ poin-poinnya. Oh, standarnya begini-begini dan seterusnya. Ada nggak rujukan yang jelas? Atau referensi yang betul-betul jelas mengenai thariqah al-mubasyirah itu. Katakan ada seorang ulama atau mungkin ya seorang ilmuwan yang kemudian menulis buku tentang at-thariqah al-mubasyirah. Buku induknya apa? Kita angkat di situ. Ya, itu kita munculkan di situ. Misalkan. Nah, ini penting. Jadi biasanya ini nanti yang akan perlu untuk kemudian diangkat. Kemudian epistemologis, apa sih sesungguhnya epistemologis? Itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang proses berpikirnya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi berdasarkan rasio dan inderanya. Jadi proses untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Maka ketika kita misalkan membahas tentang thariqah al-mubasyirah, misalkan bagaimana sih sebenarnya sebuah thariqah, bagaimana sebenarnya thariqah mubasyirah itu diterapkan dalam proses pendidikan atau pengajaran bahasa Arab di sekolah. Caranya bagaimana sih? Itu misalkan. Nah, ini kemudian kita munculkan di situ. Ya, itu kita munculkan. Aksiologisnya, apa itu aksiologis? Mengenai hakikat nilai dari segala sesuatu dan memberikan batas-batas bagi pengembangannya. Nah, ketika kemudian sudah diterapkan, ada nggak implikasi yang kemudian kita temukan atau mungkin ada setelah
proses penerapan dari itu semuanya. Nah, ini teman-teman beberapa di antara hal yang perlu untuk kita ketahui ketika kita ingin menyusun sebuah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional. Jangan bulat, ya. Jangan bulat. Jadi ringkas, jelas, tegas, spesifik, dan juga operasional. Baik, syukran jazilan ala ihtimamikum jami'an. Sebagai pengantar mungkin ini cukup. Nanti silakan teman-teman kita lanjutkan dengan diskusi di grup WA sebagaimana biasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.